Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Kemudian dan dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam ke-18, judul ceramah kita yakni mempererat ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat, Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, tetapi juga bulan untuk membersihkan hati dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Di bulan ini kita sholat berjamaah, berbuka bersama, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Semuanya itu mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan dan tentang persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa ukhuwah, persaudaraan adalah pondasi dari keimanan. Tidak sempurna keimanan seseorang jika dia merusak persaudaraan, jika dia menebar kebencian, jika dia memelihara permusuhan. Dan menjaga ukhuwah tentunya adalah perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ukhuwah Islamiyah ini, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita bahwa menjaga ukhuwah bukan pilihan, tetapi apa? Wajib hukumnya. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk kita memulai saling memaafkan, untuk kita melunakkan hati kita yang mungkin selama ini keras. Kemudian momentum yang tepat untuk menyambung tali persaudaraan yang mungkin sempat renggang
karena satu dan lain hal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah puasa yakni agar melatih kepedulian sosial kita. Puasa mengajarkan kita merasakan lapar, agar kita peduli kepada saudara kita yang kekurangan, yang kelaparan. Dan dari sinilah lahir yang namanya sifat empati, kasih sayang, dan semangat berbagi, yang semuanya adalah pilar dari ukhuwah Islamiyah. Orang yang rajin sholat malam tetapi lisannya ini Bapak Ibu, lisannya menyakiti saudaranya, atau rajin dia puasa, tidak puasa Ramadan saja dah, puasa Senin Kamis rajin, puasa 3 hari setiap bulan rajin, tetapi hatinya yang di dalam siko penuh dengan kebencian, maka ia kehilangan ruh dari ibadahnya tersebut. Dia kehilangan ruh dari Ramadan ini jika dia masih melakukan itu di bulan Ramadan. Dan bagaimana praktek nyata mempererat ukhuwah Islamiyah di Ramadan ini? Di antara cara mempererat ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan ini adalah tadi kita katakan mudah memaafkan. Meski kita yang benar, orang tersebut yang salah, tetap kita mudah memaafkan. Kemudian menjaga lisan kita, meski kita tersakiti, sering terzolimi, tetap kita jaga lisan kita. Tetap kita tidak menggibah orang lain, memfitnah orang lain, atau namimah. Namimah mengadu domba. Inilah sebab azab kubur. Namimah. Rasul pernah jalan di 2 kuburan, lalu Nabi menancapkan pelepah kurma. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini?" Karena 2 orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Maka ditancapkanlah pelepah kurma tadi. Sebab apa? Sebab tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Kemudian sebab yang lain adalah namimah, mengadu domba, gara-gara inyo kurang bacaka. Kemudian berbagi dan peduli, baik dengan harta, baik dengan tenaga, maupun dengan doa. Mengutamakan persatuan, bukan mengutamakan perdebatan. Banyak orang kini berdebat saja kerajanya. Biarlah kita benar, tapi kita yang ngalah, itu lebih baik. Kata Nabi, hindarilah perdebatan. Apalagi perdebatan yang sampai memecah belah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai renungan, sebagai muhasabah untuk kita semua. Sebelum Ramadan meninggalkan kita, kurang dari setengah bulan lagi. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah Ramadan ini hanya mengubah jadwal makan kita, atau benar-benar mengubah hati kita? Apakah puasa yang kita lakukan setiap hari ini hanya menahan lapar, hanya menahan haus saja, atau juga menahan ego kita, menahan amarah kita, dan menahan dendam kita kepada saudara kita seiman? Jangan sampai Bapak Ibu jamaah kita rajin sholat tarawih, namun masih berat memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita rajin membaca Al-Quran, namun kita lalai mengamalkan ajaran Al-Quran itu sendiri tentang ukhuwah, tentang persaudaraan dan kasih sayang. Karena ukhuwah Islamiyah adalah cermin dari ketakwaan, dan takwa itulah tujuan kita berpuasa. Dan ketakwaan yang sesungguhnya, ingatlah Bapak Ibu, umat ini tidak akan kuat dengan jumlahnya yang banyak. Kita lihat perang di zaman Nabi,
Ketika pasukan sedikit menang, ketika pasukan banyak malah kalah. Jadi jumlah bukan menentukan kita kuat, kecanggihan teknologi bukan menentukan kita kuat, atau tingginya ilmu semata, tetapi dengan hati yang bersatu di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ukhuwah, jika persaudaraan kita terjaga, pertolongan Allah pasti akan dekat kepada kita. Jika persaudaraan rusak, maka keberkahan akan terangkat. Yang ada malah musibah. Hidup di dunia ini Bapak Ibu sangat-sangat singkat. Umur kita kata Nabi cuma 60-70. Jangan sampai waktu yang sebentar ini kita habiskan untuk saling membenci, saling bermusuhan, saling menyimpan dendam kepada sesama. Karena permusuhan bukan hanya merusak hubungan kita di dunia, tetapi juga bisa membawa nanti sampai ke akhirat sana. Seorang muslim yang cerdas, yang berakal, yang menggunakan akalnya adalah orang yang berusaha selalu membersihkan hatinya. Dia tidak ingin memiliki musuh. Karena apa? Karena dia sadar suatu saat kita semua akan berdiri nanti face to face dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya jika kita datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, tetapi pahala itu habis beterbangan bagai debu yang beterbangan karena kita bermusuhan dengan manusia yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadisnya tentang manusia yang bangkrut. Siapa dia manusia yang bangkrut? Yakni orang yang datang dengan amal ibadah tetapi ia pernah mencaci saudaranya, pernah zalim kepada saudaranya, dan dia menyakiti saudaranya, orang lain, sehingga pahala amalnya diberikan, ditransfer kepada orang atau saudaranya yang pernah dia zalimi. Maka jangan kita pelihara permusuhan Bapak Ibu. Jika ada yang menyakiti kita, belajar memaafkan. Jika ada yang berselisih dengan kita, berusahalah untuk berdamai. Karena hati yang bersih lebih menenangkan daripada hati yang dipenuhi dengan dendam. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik balik yang jauh kita dekatkan, yang berselisih kita damaikan, yang membenci kita luluhkan hatinya dengan doa, dengan maaf. Karena mungkin amal yang mengantarkan kita ke surga bukan banyaknya ibadah kita, tetapi keikhlasan memaafkan saudara kita. Pastinya Bapak Ibu, Ramadan akan pergi, tetapi ukhuwah harus tetap tinggal. Jangan kita biarkan ibadah kita tinggi, banyak, namun persaudaraan kita runtuh, persaudaraan kita berantakan. Jangan sampai kita lulus untuk menahan lapar, tapi gagal menjaga hati kita dari kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, mempersatukan hati-hati kaum muslimin sebagaimana Allah mempersatukan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya di atas iman, di atas takwa. Kita berdoa semoga Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lembut hatinya, kuat persatuannya, dan indah persaudaraannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.